Husni pun mengumpulkan ketiganya dan menjelaskan secara baik-baik kepada mereka bahwa Husni harus memberhentikan mereka bertiga. Namun sebelum mereka benar-benar memutuskan hubungan kerja dengan Husni, salah satu dari ketiganya bertanya soal uang pesangon kepada Husni. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari Jakarta, terjadi pada tahun 2017. Mengisahkan tentang sepasang suami istri yang dihabisi dengan cara keji oleh ketiga karyawannya karena pasangan suami istri tersebut tidak memberikan uang pesangon. Padahal karyawannya sudah bekerja bersama mereka kurang lebih 20 tahun. Aksi eksekusi kejam ini merupakan sebuah rencana yang sudah disusun rapi oleh ketiga pelaku. Bagaimana kasus ini bisa terjadi? Selengkapnya kita bahas di Kata Pena. Pasang suami istri yang jatuh ditemukan di Sungai Klawing, Purbalingga, dibekuk tim gabungan Selasa malam. Sakit hati menjadi motif utama para pelaku saat merak serta menghakimi nyawa korban. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, ada seorang laki-laki yang berusia 57 tahun. Namanya Husni Zakarsi. Dia tinggal di kawasan Jalan Pengairan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di usianya tersebut, Husni ini sudah berkeluarga. Dia menikahi seorang wanita yang bernama Zakiyah, umurnya 53 tahun. Dari hasil pernikahan mereka, Husni dan istrinya dikaruniai 4 orang anak. Anak-anaknya itu bernama Azhar Gilang Oraseta, Rizky Suci Malida, Putri Fatimatus Zahra, dan Dimas Adib Karomi. Sebagai seorang ayah, Husni ini bisa dikatakan merupakan sosok yang cukup pintar. Dia lulusan Universitas Indonesia, jurusan kebijakan bisnis. Sosoknya juga dikenal sebagai pria yang penuh ambisi dalam menjalani pendidikan bahkan menjalankan pekerjaan. Dan ketika berkuliah, dia berhasil meraih gelar Master Bisnis Internasional. Setelah dia menyelesaikan pendidikannya, dia pun bekerja di PT Krakatau Steel. Dia bekerja di sana selama beberapa tahun, hingga akhirnya di tahun 1990-an, Husni memutuskan untuk resign dari kantor tersebut. Bukan tanpa alasan, Husni melakukan hal itu karena dia memiliki sebuah planning besar di dalam dirinya. Di saat itu, dia ingin sekali memiliki usaha sendiri yang sudah menjadi impian besarnya selama ini. Setelah mempertimbangkan matang-matang, dia akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dan mulai menjalankan bisnis di bidang garment atau tekstil. Perjalanannya membangun usahanya tersebut tidaklah mudah. Dia menghadapi banyak rintangan, mulai dari sulitnya mencari modal hingga tantangan mengelola bisnis tersebut. Namun, semangat dan tekadnya membuat Husni terus maju. Dia sampai akhirnya mendirikan Alton Kids yang fokus pada produksi pakaian anak-anak. Pada tahun-tahun pertama yang penuh dengan perjuangan, Husni bekerja keras hingga larut malam, menghadapi kerugian dan berbagai macam masalah, yang mana dia sadari hal itu adalah bagian dari perjalanan bisnisnya. Dia tidak pernah menyerah. Dia percaya bahwa setiap kesulitan adalah pelajaran yang berharga. Lalu singkat cerita, setelah puluhan tahun, kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Alton Kids berkembang pesat di saat itu dan menjadi merek pakaian anak yang cukup terkenal. Tokonya juga berkembang menjadi 3 di Pasar Tanah Abang, Pekalongan, dan sampai Cilegon. Kesuksesannya ini tidak berhenti sampai di situ. Husni juga mendirikan sebuah CV, yaitu CV Husni Manufacturing, dan dia menjabat sebagai presiden direktur. Perusahaannya tersebut mencapai omset sampai dengan 9 miliar rupiah per tahunnya. Keberhasilan Husni diukur dari kepuasan para pelanggan dan pengaruh positifnya pada masyarakat. Hal ini juga memberikan lapangan pekerjaan dan menjadi inspirasi bagi banyak orang.
Dan mulai saat itu, Husni dikenal sebagai pengusaha sukses yang berani bermimpi besar dan mewujudkannya dengan kerja keras. Lalu tidak hanya itu, Husni juga akhirnya menyibukkan diri dengan menjadi seorang dosen di Universitas Al-Azhar Jakarta Selatan. Dan selama ini, Husni dikenal sebagai sosok yang berwibawa, bertanggung jawab, dan juga bijak dalam mengambil keputusan. Dari kacamata masyarakat setempat, Husni juga dinilai sebagai orang yang sangat dermawan. Bagaimana tidak ya sobat? Dia ini sering sekali memberikan santunan kepada anak-anak yatim, membantu pembangunan masjid, musola, serta selalu ikut serta dalam kegiatan sosial lainnya. Namun, di dalam kehidupan yang tampak sempurna tersebut, rupanya tidak selamanya terlihat indah. Yang mana ternyata selama berbisnis, banyak sekali guncangan yang harus dia hadapi. Mulai dari masalah penjualan, keuangan, hingga ketika krisis moneter melanda, bisnisnya pun jatuh dan dia terpaksa menggadaikan aset-asetnya untuk bisa membuka toko kecil di Tanah Abang. Di masa-masa itu, cukup sulit bagi Husni untuk bisa kembali bangkit. Namun dia tidak menyerah, meskipun harus banyak yang dikorbankan. Dia mencoba untuk kembali bangkit dan membangun lagi usahanya. Dan dia siap kehilangan apapun demi bisa bangkit lagi. Berkat tekadnya yang sangat kuat, singkat cerita Husni pun berhasil membangkitkan kembali usahanya dengan sangat pesat. Bahkan dengan dibantu oleh istrinya Zakiyah, bisnis yang dia jalankan hampir menyentuh pasar luar negeri. Husni di saat itu memutuskan untuk merekrut kembali beberapa karyawan, yang mana sebelumnya para karyawannya itu sempat dia berhentikan. Lalu para karyawannya bekerja dengan sangat giat dan diberikan gaji terbaik oleh Husni. Hingga tidak terasa, bangkitnya usaha Husni ini berjalan selama bertahun-tahun hingga sampai 20 tahun lamanya. Namun sobat, namanya usaha pasti banyak naik turunnya. Meskipun jam terbangnya dalam mengelola bisnis sudah sangat lama, namun tidak bisa dipungkiri, kerugian tidak bisa terhindarkan. Yang mana di sekitar tahun 2017-an, usaha yang selama ini telah dia rintis perlahan-lahan mulai merosot dan hampir mengalami kebangkrutan. Hal itu membuat Husni mau tidak mau harus mengurangi jumlah karyawannya. Namun sebelum melakukan hal itu, Husni terlebih dahulu membicarakannya bersama sang istri. Dan dari hasil diskusi, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk memberhentikan 3 orang karyawannya yang bernama Zulkifli, Engkos, dan juga Sutarto. Entah karena usia ketiganya sudah tua atau bagaimana, intinya pertimbangan Husni dan istrinya pada saat itu tidak semerta-merta hanya memberhentikan mereka saja, tetapi sudah dipikirkan matang-matang. Singkat cerita, tibalah waktunya. Husni pun mengumpulkan ketiganya dan menjelaskan secara baik-baik kepada mereka bahwa Husni harus memberhentikan mereka bertiga. Namun sebelum mereka benar-benar memutuskan hubungan kerja dengan Husni, salah satu dari ketiganya bertanya soal uang pesangon kepada Husni. Namun sobat, pada saat itu Husni yang keadaan ekonominya sedang benar-benar merosot mengatakan jika dia belum bisa memberikan uang pesangon kepada mereka bertiga. Hal itu diucapkan oleh Husni dengan baik-baik. Pada saat mendengar hal tersebut, ternyata ketiga karyawan yang akan diberhentikan ini kaget. Mereka merasa dihianati. Mereka sakit hati dengan ucapan bosnya tersebut. Dan pada saat itu, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa mengangguk-angguk saja. Hingga akhirnya, setelah Husni menjelaskan semuanya, Zulkifli, Engkos, dan juga Sutarto memutuskan untuk pulang ke kontrakan mereka. Lalu di tengah-tengah perjalanan mereka, tiba-tiba Zulkifli berkata, "Gila ya, kita udah kerja 20 tahun, gak dapat uang pesangon. Ini sih aku gak terima. Aku dendam banget nih sama dia. Gila ya, seenaknya banget jadi orang. Mentang-mentang bos." Ucapnya kurang lebih seperti itu. Dan ternyata ucapan Zulkifli ini malah memprovokasi 2 temannya yang lain. Yang mana salah satu dari mereka menjawab, "Iya ya, gila. Masa iya sih gak ada sepeser pun uang pesangon? Dia kan bosnya," jawab salah satunya. "Aku sih gak terima. Pokoknya aku harus balas dendam. Lihat aja ya, aku rampok rumahnya. Kalian gak ngerasa sakit hati apa? Mau diam aja. Aku sih kalau bisa ngerampok, aku rampok dia terus aku habisi nyawanya," ucap salah satu dari mereka lagi. Lalu mendengar perkataan tersebut yang berasal dari Zulkifli,
Engkus dan Sutarto pun ikut terpancing dan mereka mengiyakan. Sepertinya akan baik jika mereka bisa merampok mantan bosnya tersebut. Dan dari situlah kemudian mereka bertiga mulai menyusun skenario dan rencana busuknya. Singkat cerita, hingga beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 10 September tahun 2019, tibalah harinya. Sebelum mereka melancarkan aksi mereka tersebut, mereka sempat pergi ke sebuah minimarket untuk membeli lakban dan juga tali. Barang-barang tersebut yang nantinya akan digunakan oleh mereka ketika melancarkan aksinya. Lalu setelah dirasa semuanya siap, sesuai dengan skenario, akhirnya Zulkifli, Engkus, dan Sutarto berkumpul di sebuah tempat untuk bersama-sama mendatangi kediaman Husni. Lalu sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, ketiganya pun tiba di kediaman Husni. Rumah Husni yang terletak di Jalan Pengairan Ben Hill, Jakarta Pusat, di saat itu terlihat sepi. Di rumah itu hanya ada istri Husni, yaitu Zakiyah. Dan pada saat yang bersamaan, Zakiyah yang tidak tahu apa-apa membuka pintu dalam kondisi dia yang masih menggunakan mukena seperti orang yang habis sholat. Lalu Zakiyah melihat ada 3 mantan karyawannya datang ke rumah dan dia sama sekali tidak merasa curiga. Zakiyah pun kemudian mempersilahkan mereka bertiga untuk masuk ke rumah. Ketiganya disambut hangat oleh Zakiyah. Lalu Zakiyah berkata, kalian silakan masuk ya. Ya ampun, tumben banget kalian mampir. Ayo silakan masuk, duduk-duduk aja dulu ya. Saya ambilkan minum, ucap Zakiyah mempersilahkan dengan sangat baik. Lalu tanpa berbicara banyak, ketiga mantan karyawan tersebut langsung saja duduk di ruang tamu rumah itu. Dan pada saat Zakiyah menuju ke dapur, tanpa disadari, rupanya Zulkifli mengikutinya dari belakang. Dan pada saat itu, tanpa basa-basi dan menunda waktu lagi, Zulkifli yang melihat kesempatan langsung saja memukul tubuh Zakiyah dengan menggunakan benda tumpul sebanyak berkali-kali tanpa ampun. Hal itu mengakibatkan Zakiyah seketika lumpuh dan tidak sadarkan diri. Dia tergeletak di lantai. Dan tidak cukup sampai di situ. Dengan dibantu oleh 2 orang lainnya, akhirnya mereka langsung menghabisi Zakiyah dengan cara menganiaya tubuh wanita tersebut dengan memukul-mukul tubuhnya menggunakan besi hingga akhirnya Zakiyah pun tewas seketika. Setelah dirasa cukup, Zakiyah sudah tewas. Selanjutnya, salah satu pelaku mengambil sebuah bed cover. Lalu mulut Zakiyah ditutup menggunakan lakban dan tubuhnya digulung dengan menggunakan bed cover tersebut. Mereka bertiga tidak langsung gegabah melakukan perampokan. Ketiganya terlebih dahulu menunggu Husni pulang, menunggu target utama mereka datang. Beberapa waktu mereka menunggu, tiba-tiba saja Husni pulang dari masjid, selesai melaksanakan sholat. Ketika Husni masuk ke dalam rumah, dia merasa ada yang aneh. Rumahnya terbuka dan dia sempat memanggil istrinya. Namun, panggilannya tersebut tidak disauti sama sekali. Karena mulai merasa penasaran dengan keberadaan istrinya, Husni ini pun menuju ke arah dapur untuk mencari Zakiyah. Namun pada saat itu, Husni baru saja melangkahkan kaki. Tiba-tiba dari balik pintu, dia diserang secara mendadak oleh salah satu pelaku. Sama seperti apa yang dialami oleh sang istri. Husni di saat itu juga dipukul menggunakan besi sebanyak berkali-kali. Hingga Husni akhirnya terjatuh dan seketika tewas. Dia diserang oleh ketiga pelaku dengan membabi buta yang seolah-olah benar-benar banyak sekali dendam yang dilepaskan oleh pelaku kepada Husni. Lalu setelah memastikan Husni benar-benar tewas, ketiga pelaku kemudian melakban tubuh Husni lalu membalutnya dengan menggunakan bed cover lagi dan tubuhnya disatukan dengan tubuh sang istri, Zakiyah. Setelah semuanya rapi, ketiga pelaku ini mulai menggeledah rumah tersebut dan mulai mengambil barang-barang berharga sebelum mereka menyeret kedua jasad ke garasi. Di saat itu, mereka berhasil menemukan sejumlah lempengan emas, uang tunai, jam tangan milik korban yang nilainya ditaksir mencapai ratusan hingga miliaran rupiah. Lalu jika dijumlahkan dengan sebuah mobil Toyota Altis, bisa dikatakan jumlahnya benar-benar fantastis. Lebih dari 1 hingga 2 miliar rupiah harta benda milik Husni dan Zakiyah. Di saat itu, ketiga pelaku juga terfikir ingin melarikan mobil Toyota Altis tersebut. Dan setelah mendapatkan apa yang mereka incar, selanjutnya mereka memasukkan semua hasil jarahannya ke dalam mobil Toyota Altis milik Husni. Lalu tidak hanya itu, mereka juga memasukkan buntalan bed cover yang berisi jenazah tadi ke dalam mobil agar jasadnya sulit teridentifikasi dan tidak ditemukan.
mereka bertiga memutuskan untuk membuang jasad keduanya di luar daerah. Pada saat itu, mereka pun mulai membawa jasad tersebut ke sebuah sungai di daerah Purbalingga, Jawa Tengah. Bayangkan sobat, perjalanan jauh yang mereka tempuh dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah hanya untuk membuang jasad keduanya. Selama di perjalanan, mereka secara bergantian menyetir. Tanpa lelah, tanpa merasa capek, mereka tetap menuju ke Jawa Tengah. Sampai pada akhirnya, tibalah mereka di Sungai Purbalingga. Mereka membuang jenazah keduanya di sana. Dan setelah dirasa aman, mulailah mereka bertiga selanjutnya kembali ke Jakarta untuk menikmati hasil dari rampokan mereka. Mereka pun membagikan hasilnya. Masing-masing memanfaatkan hasil tersebut dengan baik. Namun lama-kelamaan, karena merasa uang yang mereka dapatkan cukup banyak, mereka pun mulai berfoya-foya. Dan singkat cerita, waktu terus berjalan. Tepat keesokan harinya, di Purbalingga, Jawa Tengah, ada seorang warga yang hendak melakukan aktivitas di pagi hari. Pada saat warga tersebut melewati sebuah jembatan yang di bawahnya ada sungai, dari kejauhan dia melihat ada sesuatu yang mengambang. Karena yang dia lihat itu tampak tidak biasa, dia pun mencoba mendekati. Pada saat didekati, betapa terkejutnya dia. Dia melihat barang yang mengambang itu adalah sesosok manusia yang sudah tewas. Melihat hal yang mengerikan tersebut, dia jadi panik bukan main dan langsung berteriak minta tolong, mencari kerumunan warga untuk bisa membantunya. Dan seketika teriakannya tersebut membuat kerumunan. Dan tidak hanya itu, para warga yang datang juga langsung melaporkan penemuan jasad tersebut kepada pihak kepolisian. Lalu polisi pun datang ke TKP, langsung saja mengevakuasi jenazah tersebut. Pada saat dilakukan penyelidikan, akhirnya polisi bisa mengidentifikasi jenazah tersebut. Dan diketahui fakta bahwa jenazah yang ditemukan itu merupakan sepasang suami istri. Setelah mendapatkan informasi itu, pihak kepolisian langsung menghubungi pihak keluarga untuk selanjutnya meminta keterangan secara mendalam. Polisi melakukan kerjasama yang cukup ekstra dalam melakukan penyelidikan dari kasus ini. Yang mana atas kerjasama yang dilakukan, polisi berhasil mengungkap pelaku dari penelusuran CCTV dan dari hasil otopsi, yang mana pelaku teridentifikasi bernama Zulkifli, Engkos, dan Sutanto. Mereka bertiga diketahui tidak lain dan tidak bukan adalah karyawan dari dua korban. Namun terakhir kali diketahui ketiga pelaku tersebut sudah bukan lagi karyawan, namun merupakan ex-karyawan yang sudah diberhentikan. Informasi ini pun semakin memperkuat kecurigaan pihak kepolisian. Dan setelah mengumpulkan semua data, tidak membutuhkan waktu lama, polisi langsung menemukan keberadaan ketiganya. Yang mana akhirnya, tepat pada tanggal 12 September tahun 2017, Zulkifli, Engkos, dan Sutarto ditangkap di sebuah hotel di daerah Grobogan, Jawa Tengah. Pada saat dilakukan penangkapan, ketiganya memberontak. Mereka membuat pihak kepolisian akhirnya dengan terpaksa melakukan tindakan. Zulkifli ditembak hingga tewas karena melawan saat penangkapan. Sementara Engkos dan Sutarto berhasil diamankan dengan selamat dan dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat keduanya diinterogasi atas desakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, mereka pun mengakui perbuatannya. Dan mereka juga menjelaskan motif yang mendorong mereka untuk menghabisi nyawa Husni dan istrinya adalah karena sakit hati dan dendam. Mereka juga mengalami kesulitan ekonomi setelah dipecat dari pekerjaannya. Atas kejadian tersebut, akhirnya dua pelaku yang tersisa dijerat dengan pasal eksekusi berencana dan mereka dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara itu, Husni dan sang istri, jenazahnya kembali dipulangkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan secara layak. Mereka meninggalkan 4 anak mereka yang di saat itu sudah dewasa. Itu dia sobat, kisah 2 orang suami istri yang merupakan bos di sebuah perusahaan harus berakhir tragis dikarenakan memecat 3 karyawannya tanpa memberikan pesangon. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?